Jauh sebelum nama Banjar dikenal, jauh sebelum sebuah kesultanan berdiri di tepian sungai, kisah ini telah dimulai jauh di masa lampau. Setelah Maharaja Ampujatmika mangkat, Lambung Mangkurat meneruskan tugasnya menjaga negeri Dipa. Namun sebuah pertanyaan besar terus menghantuinya. Siapakah yang kelak akan menjadi penerus dan membawa kejayaan bagi negeri ini? Maka Lambung Mangkurat memilih bertapa di tengah sungai, memohon petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Hari demi hari berlalu, hingga pada suatu pagi, sesuatu yang aneh muncul di hadapannya. Di tengah aliran sungai, terlihat sebuah buih besar. Apakah gerangan pertanda ini? Lambung Mangkurat, jangan takut. Takdir yang telah membawamu ke tempat ini. Perlahan, buih itu terbuka. Dan dari dalamnya muncullah seorang perempuan yang sangat cantik. Kecantikannya membuat Lambung Mangkurat terpaku. Dialah Putri Junjung Buih. Siapakah engkau? Aku adalah Junjung Buih. Namun, ketika Lambung Mangkurat hendak membawanya ke negeri Dipa, sang putri menyampaikan sebuah permintaan. Aku bersedia menuju negeri Dipa, tetapi ada syarat yang harus dipenuhi. Bangunkan untukku sebuah mahligai dan selesaikan dalam 1 hari. Lalu, buatkan pula kain kuning untukku, ditenun oleh 40 orang gadis. Permintaan itu terdengar mustahil, namun Lambung Mangkurat menyanggupinya. Maka dikerahkanlah rakyat negeri Dipa. 40 orang gadis menenun kain langgundi berwarna kuning, sementara para pekerja membangun mahligai sang putri. Dan kemudian, hanya dalam waktu 1 hari, semua permintaan itu berhasil diselesaikan. Setelah semua permintaan sang putri terpenuhi, Lambung Mangkurat datang menjemput sang putri dengan upacara kebesaran. Diiringi 40 gadis berpakaian kuning, Putri Junjung Buih meninggalkan buih tempat kemunculannya. Ia kemudian dibawa menuju mahligai dan diangkat menjadi Raja Putri Negeri Dipa. Namun, seorang raja putri membutuhkan pendamping. Pada masa itu, terdapat 2 pemuda bangsawan yang dikenal sebagai Putra Empu Mandastana, kakak dari Lambung Mangkurat. Kemudian perkenalkan. Yang pertama bernama Bambang Patmaraga dan yang kedua Bambang Sukmaraga. Lalu keduanya dikenal sebagai pemuda yang gagah dan memiliki kedudukan terhormat. Namun, Lambung Mangkurat menyimpan sebuah kekhawatiran. Ia tidak ingin sembarang orang menjadi pendamping Putri Junjung Buih. Putri ini bukanlah perempuan biasa. Penguasaannya terhadap negeri harus berada di tangan seseorang yang benar-benar memiliki keturunan dan martabat yang sesuai. Baginya, pendamping sang putri haruslah berasal dari keturunan yang layak bagi seorang raja. Lambung Mangkurat kemudian mengajak kedua pemuda itu pergi. Namun perjalanan tersebut berakhir dalam sebuah tragedi. Bambang Patmaraga dan Bambang Sukmaraga tidak pernah kembali. Maafkan aku, sebagai paman harus berbuat ini. Kabar kematian kedua putranya menghancurkan hati Empu Mandastana. Duka memenuhi keluarga itu di hadapan kehilangan yang begitu besar. Tidak ada lagi kebanggaan seorang ayah. Anakku, mengapa takdir mengambil kalian berdua? Setelah peristiwa itu, Lambung Mangkurat menyadari bahwa pencariannya belum selesai. Putri Junjung Buih tetap membutuhkan seorang pendamping. Maka, ia memutuskan melakukan perjalanan jauh menuju Tanah Jawa. Tujuannya adalah mencari seorang keturunan raja yang pantas mendampingi sang putri. Lalu, perjalanan panjang pun dimulai.
Sementara Lambung Mangkurat menempuh perjalanan menuju Jawa, Puteri Junjung Bui tetap menanti di negeri Dipa. Ia belum mengetahui siapa yang kelak akan datang untuk mendampinginya. Namun, jauh di seberang lautan, sebuah perjalanan sedang membawa takdir menuju dirinya, sebab seorang raja akan segera datang. Namun, kisah Puteri Junjung Bui belumlah berakhir, karena dari tanah yang jauh akan datang seorang pangeran. Bersambung episode berikutnya, Pangeran Suryanata.